Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum bittaqwallah, faqad fadal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga pada siang yang berbahagia ini dalam menunaikan kewajiban kita, yakni fardu Jumat, yang kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya adalah merupakan kesyukuran yang begitu besar. Karena ini adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya, yang kita laksanakan hanya sepekan dalam satu hari, yang merupakan dapat memberikan penghampusan dosa buat kita, dosa seminggu yang lalu dan dosa seminggu yang akan datang. Adalah suatu dorongan motivasi yang begitu besar buat kita. Alangkah ruginya hamba Allah yang tidak dapat untuk menunaikan kewajiban yang besar ini dalam hal untuk mengharapkan ridho kepadanya. Salawat dan salam merupakan suatu pertanda kita sebagai umat Rasulullah, adalah merupakan kewajiban kita yang menyampaikan salawat dan salam tersebut, karena kita mengharapkan suatu pertolongan darinya nantinya, kelak akan memberikan bantuan yang begitu besar bagi kita. Karena orang, kata Rasulullah, sebakhil atau sekikir orang adalah orang yang tidak mau menyampaikan salawat dan salam tersebut. Jikalau ia mendengarkan ucapan salawat dan salam tersebut dan ia tidak barengi dengan ucapan pengikutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad atau sebagainya. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Dzulhijjah. Ada dua yang sangat besar, yang amat bersejarah bagi kita dalam pelaksanaan yang namanya bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah yang namanya suatu pelaksanaan perintah sholat, kemudian dilaksanakan perintah yang namanya berkorban. Hal ini dituangkan dalam surat Al-Kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu besar, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Dan orang-orang yang tidak mau untuk mendekatkan diri kepada Allah atau benci kepada kita, tentulah dia orang yang terputus. Inilah merupakan gambaran dan cerminan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita kelak, bagaimana menjadikan diri kita ini menjadi orang yang selalu beriman dan bertakwa dan tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita adalah bagaimana kemampuan kita menjadikan diri kita ini agar tetap dalam
kehidupan kita ini menjadi orang yang selalu bahagia, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka dan ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadangkala kita dipuji, tapi pada suatu hari kita juga dicaci. Maka jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dalam tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan ini, tantangan hidup kita harus memiliki pegangan dan amalan. Ada 3 konsep yang harus kita pegang. Yang pertama 3 I. I artinya istiqomah. Istiqomah dalam hal perjalanan hidup kita dalam menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. I yang kedua adalah istighfar. Kemudian I yang ketiga adalah istiqorah. Bagaimana ketiga-tiga ini kita jadikan konsep dalam hidup kita agar kita tidak terombang-ambing. Tentu ini sudah merupakan kecerminan yang ditempatkan oleh seorang rasul yang bernama Ibrahim alaihissalam, memberikan gambaran dan cerminan kepada kita dalam hal yang namanya menjalani kehidupan dan tugas yang diemban oleh beliau yang begitu besar, terlebih-lebih dalam menjalankan syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW, seseorang seperti dalam hadis yang berikut mengatakan, An abdi Subyani indallah radhiyallahu anha qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawla la aslah anu ahadan ghairaka qala qul amantu billah summa istaqim, yang artinya dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup, sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, dan ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan hal-hal yang halal dan yang haram, dicaci, dipuji, sujud, pantang berhenti, sekalipun fasilitas tidak dimiliki, kenikmatan tidak tergoda, melakukan kemaksiatan tidak tergoda. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, bergembiralah, surga telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya bersama dalam tantangan hidup, inilah yang dinamakan istiqomah. Tentu dia tidak terombang-ambing sebagaimana yang dicontohkan oleh kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan suatu anutan dan pedoman hidup kita agar kita kelak menjadi orang yang tidak terombang-ambing dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah istiqorah, selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah maupun
perbuatan kita, pertimbangan dalam setiap keputusan adalah merupakan setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, yang batas-batas tersebut tanpa adang adalah merupakan suatu aturan-aturan agama yang harus diikuti oleh seorang muslim, baik yang benar dan selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan dan ucapan, serta ucapan dan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik dan diamlah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini merupakan satu gambaran kepada kita, sebaik-baik berbicara, senilai-nilainya apapun yang kita sampaikan itu lebih baik kita diam, karena memang bernilaikan yang diam itu lebih tinggi daripada yang berbicara. Dalam sebuah kisah Rasulullah, hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang berbicara adalah bernilaikan seperti emas, dan orang yang diam lebih bagus daripada yang bernilaikan emas tersebut. Inilah bukti daripada orang yang berbicara, walaupun pembicaraan dia itu lebih baik atau benar. Namun ketika dia penyampaian hal yang penting yang memang harus disampaikan, dan itu harus kita tegaskan, karena memang hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kul walau kana murra." Katakanlah yang pahit itu walaupun terasa yang rasanya. Katakanlah yang benar itu walaupun terasa pahit. Ini adalah merupakan suatu perintah kepada kita bagaimana kelak kita menjadikan kebiasaan kita itu, karena martabat dan fungsi kodrat kita sebagai manusia adalah kepada cinta yang namanya lebih baik. Tentu sangat amat kakulah kita dikala kita nantinya tidak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita terkungkung dengan kebiasaan yang namanya diam. Jamaah, diam itu lebih baik sebenarnya kalau memang hanya untuk menyakiti perasaan orang lain, walaupun apa yang kita sampaikan. Kemudian orang bijak pernah berkata, "Think today, speak tomorrow." Berpikirlah hari ini dan berbicaralah hari esok. Kalaupun ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan perasaan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan sekalipun ucapan tersebut terasa sakit. Jamaah Jumat rahimakumullah, tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Mengenal kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah. "Anni Jibril faqala, ya Muhammad, isma sikta fa innaka masik mait, wa ajib mai sikta fa innaka mafaja, wa amal sikta fa innaka majrabi." Rawahul Baihaqi an Azwir. Jibril pernah berkata kepada Rasul, "Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Sukai, tapi sesukailah yang kamu inginkan, tapi ingat sesuatu saat kamu pasti akan berpisah kepada yang kau inginkan. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Hadis riwayat Baihaqi dan dari Jabir. Jamaah Jumat rahimakumullah, sabda Nabi Muhammad ini semakin penting untuk diresapi. Ketika akhir dengan dalil kebebasan, banyak orang berbicara tanpa logika, data yang benar, dan bertindak sekehendak-hendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara, yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat kita. Masyarakat
mempertimbangkan. Oleh karena itu kita diperintah untuk beristiqorah dalam segala langkah yang akan kita perbuat, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ahabba mistakhara wala nadima man istakhara wala amal min taqsada." Tidak akan rugi orang yang beristiqorah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat Tabrani dari Anas. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah istighfar. Istighfar adalah merupakan selalu introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari 99 kali mengucapkan istighfar. Dia seorang rasul yang dikenal dengan daripada segala yang namanya dosa. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita perbanyaklah istighfar. Jadi ketiga konsep ini adalah merupakan pegangan hidup kita. Yang pertama tadi adalah istiqomah, yang kedua istiqorah, dan yang ketiga adalah istighfar. Ini adalah merupakan pegangan hidup yang harus kita tanamkan terlebih-lebih dalam menjalani sebuah kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yakni kehidupan akhirat, agar kita tidak hidup terombang-ambing. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa salli wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita meneladani sifat kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang kita sampaikan di awal khutbah Jumat yang pertama. Cerminan kehidupan kita telah ditanamkan oleh jauh seorang pemimpin, bahkan memberikan keteladanan yang terbaik buat kita. Ketiga daripada penyampaian kita, baik yang dimiliki yang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sejak perjalanan hidupnya, semenjak dia mulai dari anak-anak sampai dia menuju yang namanya dewasa orang tua. Tentu ini merupakan cerminan yang begitu besar, terlebih dalam menjalankan kehidupan, dalam untuk mempertahankan syariat agama Allah ini. Ketiga cerminan yang kita sampaikan di awal khutbah yang pertama tadi adalah merupakan yang terdapat keteladanan yang begitu besar yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari segi ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar ketinggiannya. Sekalipun dia harus berpisah dengan kehidupan dalam rumah tangga, kekeluargaan, dengan ayah, namun dia tetap istiqomah, kuat dan teguh pendiriannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dia dihadapkan dengan sebuah kehidupan rumah tangga, dikala saat itu istri tercinta yang pertama yang bernama Sarah tidak memiliki keturunan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang lain padanya. Allah perintahkan dia untuk menjalankan syariat dengan melalui nikah kepada pembantunya. Nah, dengan ini dia berdoa kepada Allah. Dengan begitu dia sudah melalui ujur ketuaan,
dia berdoa, maka Allah kabulkan permohonannya tadi dengan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Dikala Ismail sudah begitu besar dan dewasa, Allah perintahkan pula kepadanya untuk menjadikan sebuah pengorbanan yang akan nantinya menjadi syariat dalam Islam itu sendiri. Nah, ini merupakan suatu perintah melalui mimpi. Ketahuilah dalam sebuah yang namanya riwayat, mimpinya Nabi Rasulullah itu adalah merupakan wahyu. Maka perintah tersebut dia laksanakan, sekalipun harus mengorbankan namanya anak yang tercinta. Inilah menunjukkan keistimewaandaripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu besar. Bukan sampai di situ saja, tantangan dan cobaan yang begitu besar yang namanya iblis menggoda bukan saja dari diri beliau, bahkan keluarga beliau. Namun itu semua diabaikan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ketinggian dan kegigihan daripada Ibrahim alaihissalam, dia mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah abadikan namanya dalam Al-Qur'an dan menjadi suatu pedoman dan pegangan hidup bagi kita, terkhusus bagi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelak nantinya kita akan laksanakan yang namanya hari raya Idul Adha, hari raya berkurban. Berkurban adalah merupakan kewajiban bagi kita yang memiliki kemampuan. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji juga mereka melakukan pengorbanan di sana dan tidak dituntut. Tapi bagi orang yang berkemampuan dan tinggal dalam satu negeri, maka diwajibkan untuk berkorban. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa umatku yang memiliki kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak laksanakan, maka jangan dekati yang namanya masjid saya. Nah, inilah suatu ajakan dan perintah bagi kita, bagaimana kita menjunjung tinggi, meneladani daripada kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan suatu contoh pegangan hidup dalam menjalani kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa dina subulus salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannatil minal fawahisha ma dhahara wa ma batana. Allahumma barik lana bima asma'ina wa absarina wa iz azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka attat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin.